Halo, bertemu lagi di channel Wong Kidal. Pada kesempatan kali ini saya akan mengulas film yang bercerita tentang artis cantik yang jatuh cinta kepada pelayan hotel tempat dia menginap. Bagaimanakah kisah cinta mereka? Simak alur cerita ini sampai selesai ya. Sebelum mulai, seperti biasa, tidak lupa saya mendoakan, semoga teman-teman semua diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah ruah. Di awal film diperlihatkan sepasang artis yang bernama Sophie dan Adam, mereka sedang hadir di acara talk show di sebuah stasiun televisi. Mereka berdua sedang naik daun berkat film yang dibintanginya saat ini. Pasangan artis ini dikenal publik sebagai pasangan yang sangat serasi dan romantis. Suatu ketika, di lokasi syuting, Sophie melihat Adam selingkuh dengan wanita lain di ruang makeup. Melihat kejadian itu, tentu saja Sophie kaget. Dia langsung tidak enak badan dan muntah-muntah. Manajer Adam dan Sophie yang mengetahui itu pun berpikir keras, bagaimana caranya supaya hubungan asmara mereka tidak tersebar ke publik. Karena kabar perselingkuhan yang dilakukan Adam akan sangat berdampak terhadap film yang sedang mereka bintangi. Film ini bisa populer berkat karakter mereka berdua yang sudah sangat melekat sebagai pasangan yang serasi dan romantis. Scene berpindah ke sebuah pulau yang berada di Meksiko. Di sana terlihat seorang lelaki yang sedang asik masak untuk seorang turis. Pria tersebut bernama Alejandro, dia adalah pegawai di sebuah hotel yang terletak di pulau indah itu. Dia pria jomblo yang hobi memadu kasih dengan para turis yang berkunjung di tempatnya. Di sisi lain, Sophie, Adam dan timnya sedang dalam perjalanan menuju hotel tempat mereka nginap. Mereka berkunjung ke Meksiko untuk melanjutkan syuting film yang sedang mereka bintangi. Sesuai permintaan manajernya, di sini Sophie dan Adam diminta untuk terlihat tidak ada masalah dengan hubungan mereka. Di hotel, Alejandro diminta bosnya untuk mendampingi artis terkenal yang akan menginap di hotel. Awalnya Alejandro menolak, karena itu bukan tugasnya, berhubung karyawan yang sebenarnya sudah dipecat maka bosnya meminta Alejandro yang menggantikan. Bosnya mengancam tidak akan mempromosikan Alejandro menjadi manajer jika dia menolak tugas ini. Mendengar itu dengan terpaksa Alejandro menerima tugas dari bosnya itu. Alejandro pun langsung bergegas menuju kamar Sophie untuk memastikan kamar dalam keadaan baik dan semua perlengkapan sudah siap. Ketika masuk ke kamar mandi, Alejandro melihat tidak ada handuk di sana, dia pun segera keluar untuk mengambil handuk. Sedangkan Sophie bersama temannya yang bernama Rachel masuk kamar, dan menikmati suasana kamar hotel itu dengan berselfie ria. Sementara Rachel keluar mencari minum, Sophie yang merasa gerah pun mandi. Sedangkan Alejandro yang membawa handuk sambil nelpon, tanpa permisi langsung saja masuk ke kamar dan menuju kamar mandi. Ketika membuka pintu, seketika itu dia kaget. Sophie marah kepadanya, dia mengira pria itu sengaja masuk untuk mengintip dan mengambil foto untuk disebarkan. Alejandro pun minta maaf, dan menjelaskan jika dia petugas hotel dan ingin mengantar handuk. Dia benar-benar tidak mengetahui jika ada orang di dalam. Setelah memberi Sophie handuk dia pun segera pamit pergi. Ketika hendak keluar kamar, Rachel pun datang. Alejandro pun bilang kepada mereka, jika membutuhkan sesuatu telepon aja. Setelah kejadian itu, ketika istirahat makan siang, Alejandro menceritakan kejadian tersebut kepada teman kerjanya. Sedangkan Sophie ditelepon oleh bosnya supaya tidak memposting apapun di media sosialnya tentang perselingkuhan Adam. Awalnya Sophie tidak setuju, karena dia tidak mau hidup dengan sandiwara. Namun bosnya memberikan contoh terkait artis yang hancur setelah hubungan asmaranya diketahui publik. Mendengar itu Sophie pun dengan terpaksa mengikuti perintah bosnya. Hari itu, Sophie menghabiskan waktunya di lokasi syuting. Action! Sophie pulang ke hotel sampai larut malam. Di hotel Sophie bertemu dengan Alejandro, karena belum makan, Sophie pun meminta Alejandro untuk mengambilkannya menu makan malam. Namun karena dapur sudah tutup, banyak menu yang tidak tersedia. Karena tidak bisa menahan lapar,
Sophie secara diam-diam pergi ke dapur mencari makanan yang bisa dimakan. Di sana dia bertemu dengan Alejandro. Karena tidak bisa masak, dia pun meminta Alejandro menolongnya. Dengan senang hati Alejandro membuatkan Sophie roti tawar isi keju. Sophie mengatakan bahwa dia suka dengan sikap ramah Alejandro kepadanya. Lalu mereka pun ngobrol banyak hal. Alejandro sampai cerita tentang impiannya yang ingin memiliki hotel sendiri. Di hotel itu dia ingin sekali memanjakan semua tamu hotel dengan pelayanan yang maksimal, seperti dirinya melayani Nona Sophie. Setelah itu dia memberi Sophie kue coklat yang dibuatnya sendiri menggunakan resep neneknya. Sophie sangat menyukai kue itu dan ingin sekali memeluk neneknya sebagai ungkapan terima kasih. Di sini Alejandro sempat terpesona melihat kecantikan wanita yang ada di hadapannya. Esok harinya di jembatan tak jauh dari hotel, Sophie bertemu dengan Alejandro. Dia ingin Alejandro membawanya tur secara pribadi. Dengan senang hati Alejandro menawarkan beberapa tempat wisata yang menarik. Namun di luar dugaan, Sophie malah mengajak Alejandro ke tempat hiburan untuk menari berdua. Sambil senyum-senyum, Alejandro tidak menyangka jika Sophie mengajaknya jalan. Besok malam, tepat pukul 12, Alejandro dan Sophie pergi menuju tempat yang mereka janjian. Alejandro terlihat grogi ketika ngobrol dengan Sophie, padahal dia adalah pria playboy kelas kakap. Begitu juga Sophie, dia sangat canggung ketika bersama Alejandro. Ketika duduk menikmati minuman, di dalam hati Sophie ingin sekali Alejandro mengajaknya menari, namun Alejandro ragu-ragu. Dan akhirnya, Alejandro memberanikan diri mengajak Sophie menari. Mereka menari dengan penuh rasa bahagia. Sophie berterima kasih kepada Alejandro, karena sudah lama dia tidak bersenang-senang. Sebelum pulang ke hotel, Sophie langsung mencium Alejandro. Besok paginya, dengan penuh bahagia Alejandro menceritakan kejadian tadi malam kepada temannya. Begitu pula Sophie, dia bercerita tentang perselingkuhannya kepada asistennya Rachel. Keesokan harinya, Adam menemui Sophie untuk meminta maaf atas perselingkuhan yang telah dilakukannya. Dia ingin memperbaiki hubungannya dengan Sophie. Namun Sophie menolak, dia masih belum bisa memaafkan Adam yang sudah menyakiti hatinya. Malam berikutnya, Alejandro mengajak Sophie berenang, jadi tepat jam 12 malam mereka berenang di lokasi hotel. Tengah asik berdua, tiba-tiba pelayanan datang, dengan cepat Alejandro sembunyi. So sorry, I was just walking. That's okay. Sejak hari itu, setiap jam 12 malam mereka bersama. Saat Alejandro menemani Sophie berlatih akting di kamarnya, tiba-tiba ada orang mengetuk pintu. Alejandro panik dan segera sembunyi di jendela kamar. Did you have seen the... Ternyata yang datang adalah bos Alejandro. Mereka memberi Sophie hadiah sebagai tamu spesial. Alejandro hampir saja ketahuan, karena alat komunikasinya berbunyi. Untung saja dengan cepat dia mematikannya. Setelah bosnya pergi, Sophie mengatakan kepada Alejandro bahwa dirinya dan Adam tidak lagi pacaran, karena Adam sudah mengkhianatinya. Selama ini mereka hanya pura-pura. Mendengar itu, Alejandro langsung mengajak Sophie nonton layar tancap. Pada momen itu, Alejandro langsung saja mencium Sophie. Namun sedang asik cium-ciuman, alat komunikasinya kembali berbunyi. Mendengar itu Sophie kecewa, dia ingin Alejandro membawanya ke suatu tempat yang tidak ada satu orang pun mengganggu mereka. Singkat cerita, di hari libur, tanpa sepengetahuan asistennya, Alejandro membawa Sophie ke tempat spesial, mereka tidak akan diganggu siapapun, karena sinyal pun tidak ada. Selama perjalanan mereka terlihat sangat bahagia.
Sesampai di lokasi, Sophie terkejut, ternyata Alejandro membawanya ke sebuah pantai yang sangat indah. Mereka pun menyiapkan tempat untuk bersantai. Di sisi lain, Rachel ditelepon tim produksi yang mengatakan bahwa ada tamu penting yang mengajak Sophie makan malam. Rachel segera menghubungi Sophie namun HP-nya tidak aktif. Sedangkan di pantai, Alejandro sedang asik membuatkan Sophie makanan spesial khas Meksiko. Berkali-kali Rachel menghubungi Sophie tapi tetap saja tidak bisa. Akhirnya dia pun meninggalkan pesan suara. Sophie dan Alejandro sangat bahagia menghabiskan waktunya berdua tanpa ada yang mengganggu. Di tengah obrolan, Sophie menanyakan tentang rencana Alejandro yang ingin membuka hotel sendiri. Dengan jujur Alejandro mengatakan bahwa dirinya masih ragu, karena dia takut tidak ada orang yang mau menginap di hotelnya. Intinya dia takut gagal. Sophie pun bilang, bagaimana bisa tahu jika belum dicoba? Di hotel, orang-orang pada khawatir karena tidak ada satupun yang tahu keberadaan Sophie. Sang manajer sampai ingin melaporkannya ke polisi, karena Sophie sudah hilang. Di pantai, saat malam tiba, mereka asik ngobrol ditemani api unggun. Di sana Sophie cerita tentang kehidupannya sebagai bintang film yang menjadi kebanggaan banyak orang. Sebenarnya dia merasa tertekan. Karena di film tidak sesuai dengan realita. Tapi dengan tulus Alejandro mengatakan bahwa dia adalah orang yang mengagumi sosok Sophie di dunia nyata. Mendengar itu, hati Sophie langsung berbunga-bunga. Mereka pun saling bercioman. Esok paginya, ketika terbangun dari tidur, Sophie langsung kaget, karena dia telah nginap bersama Alejandro. Dia yakin pasti semua telah mencarinya, lalu mereka pun bersiap-siap, dan pulang ke hotel. Selama perjalanan, dia menyesal dan menyalahkan Alejandro telah mengajaknya pergi. I shouldn't even be here. My job is at stake too, you know? Sesampai di hotel, sang manajer marah besar kepada Sophie, karena dia harus meninggalkan banyak agenda hanya untuk mencari Sophie. Dan kesempatan untuk menjadi bintang film Hollywood terlewatkan begitu saja. Dengan tulus Sophie minta maaf atas kesalahan yang telah dia perbuat. Setelah manajernya pergi, Sophie dan Rachel hanya tertawa. Rachel tidak peduli dengan Hollywood, dia lebih suka melihat Sophie bahagia jalan bersama Alejandro. Esok hari, Alejandro menerima pesan dari Sophie. Sophie memintanya bertemu di pantai. Alejandro panik, dia berpikir Sophie akan memarahinya, namun temannya meyakinkan, jika pesan ini menandakan Sophie ingin minta maaf dan menyatakan cintanya. Di pantai, Sophie meminta maaf kepada Alejandro, karena dia sudah bersikap tidak adil kepadanya. Sophie juga mengatakan bahwa dia sudah mengakhiri drama hubungannya dengan Adam. Dia lebih memilih Alejandro, dan memintanya tidak menyembunyikan hubungan mereka berdua. Alejandro ragu, karena masa depannya belum jelas, tapi Sophie tidak peduli dengan itu. Ketika libur akhir pekan, Sophie mengajak Alejandro berlibur ke New York, namun Alejandro menolak, karena dia harus pulang ke kota Meksiko untuk menghindari acara ulang tahun adiknya. Mendengar itu, Sophie meminta Alejandro mengajaknya ke sana, untuk melihat rumah, dan berkunjung ke beberapa tempat favorit di Mexico City. Ternyata di kota Meksiko banyak sekali penggemarnya. Sesampai di rumah Alejandro, dia memperkenalkan Sophie dengan semua keluarganya. Alhamdulillah Sophie disambut dengan hangat. Tak lama kemudian, ibu Alejandro mengajak anaknya ke dapur. Di sana dia bertanya tentang Sophie, karena Alejandro tidak memberitahu mereka jika dirinya datang bersama seorang wanita. Sedangkan di ruang depan, Sophie memeluk nenek Alejandro, karena ingat dengan kue coklat yang dia makan beberapa waktu lalu. Tak lama kemudian, ayah Alejandro datang bersama tunangan barunya. Dan ternyata ayahnya mengenal Sophie sebagai artis terkenal. Ketika di toilet, Sophie menelpon Rachel. Dia bilang jika dirinya jatuh hati kepada Alejandro. Rachel senang mendengar itu, namun dia ada berita buruk, jika Sophie tidak terpilih untuk menjadi pemeran di film Hollywood di New York. Sedangkan di meja makan, ayah Alejandro tidak yakin dengan hubungan anaknya dengan Sophie, karena dia tahu Sophie itu artis terkenal dengan gaya hidup mewah,
Sedangkan Alejandro hanya seorang pelayan hotel dengan gaji pas-pasan. Karena malas meladeni ayahnya, Alejandro akhirnya bilang Sophie hanya seorang turis. Kebetulan Sophie mendengar obrolan itu. Dia tersinggung dan marah kepada Alejandro karena hanya menganggapnya seorang turis. Dia menyesal telah ikut Alejandro ke rumahnya. Alejandro mencoba menjelaskan, tapi Sophie tidak percaya. Sekarang dia baru sadar jika Alejandro hanyalah pria brengsek. Alejandro tidak terima dibilang seperti itu, dia mengungkit hubungan Sophie dengan mantannya. Sebelum pulang, Sophie diajak foto bersama dengan keluarga Alejandro. Singkat cerita, berita hubungan Sophie dan Alejandro dimuat di berita. Hingga akhirnya bos Alejandro mengetahui itu. Dia menyayangkan sikap Alejandro, karena gara-gara itu dia bisa dipecat jadi karyawan, karena telah melanggar aturan. Bosnya bertanya apa rencana Alejandro. Alejandro mengatakan bahwa hubungan mereka sudah berakhir. Namun si bos malah bilang, dia tidak menyangka Alejandro laki-laki pengecut, yang tidak mau mengejar cintanya. Begitu juga temannya. Dia meminta Alejandro tidak menyerah begitu saja. Dia menyarankan Alejandro segera menghubungi Sophie dan meminta maaf. Awalnya Alejandro ragu, namun karena terus dimotivasi temannya, akhirnya dia memutuskan untuk menemui Sophie di lokasi syuting. Di sana dia meminta bantuan Rachel agar bisa bertemu dengan Sophie. Tapi Rachel bertanya apakah Alejandro benar-benar mencintai Sophie. Tentu saja Alejandro menjawab bahwa dirinya sangat mencintainya, karena Sophie merubah dirinya lebih baik. Mendengar itu Rachel langsung menunjukkan di mana Sophie berada. Ketika mencari Sophie di ruang makeup, Alejandro bertemu dengan Adam. Di sana Adam juga bertanya tentang perasaan Alejandro kepada Sophie. Dia sangat mendukung apa yang akan Alejandro lakukan untuk Sophie. Dan akhirnya dengan menyamar menjadi Adam, Alejandro menghampiri Sophie dan meminta maaf, serta mengungkapkan isi hatinya kepada Sophie, bahwa dirinya sangat mencintai Sophie. Semua tim produksi terperangah melihat aksi yang Alejandro lakukan. Namun Sophie menolak cinta Alejandro, dia kecewa dengan perlakuan Alejandro terhadapnya ketika di Mexico City. Walaupun gagal, namun tim produksi memuji apa yang telah Alejandro lakukan. Hari itu Alejandro pulang ke rumah dengan penuh rasa kecewa. Akhirnya dia membereskan semua barangnya dan siap-siap untuk pindah. Ketika membuka pintu kamar, dia kaget melihat Sophie ada di depan. Sophie bertanya apakah Alejandro akan pindah? Alejandro mengatakan bahwa dia akan pindah ke San Miguel. Mendengar itu Sophie senang, ternyata Alejandro mendengarkan sarannya tempo hari. Alejandro juga bertanya maksud kedatangan Sophie ke rumahnya. Dengan senyum Sophie bilang bahwa dirinya juga mencintai Alejandro. Kemudian mereka pun saling berciuman. Film pun tamat. Sampai jumpa di alur cerita film berikutnya.